Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan sehingga kita masih dapat melakukan tatap muka dalam kegiatan BDR meskipun masih dalam suasana pandemi. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, pada praktek kita kali ini kita akan mengoperasikan motor induksi 3 pas secara berurutan. Adapun proses pengoperasian untuk menjalankan motor induksi 3 pas secara berurutan, prinsip pengoperasiannya seperti ini. Jadi ketika kita akan menjalankan motor induksi 3 pas, yang jelasnya motor induksi 3 pas yang kita gunakan di sini karena dia sistem berurutan berarti lebih dari satu motor. Misalnya kita ambil contoh 2 motor. Jadi jika kita ingin menjalankan motor tersebut secara berurutan, berarti kita jalankan dulu motor 1, kemudian baru bisa jalan motor 2. Demikian sebaliknya, jika kita ingin memberhentikan motor tersebut, maka kita harus mematikannya di motor 2, kemudian baru bisa kita mematikan motor 1. Jadi jalannya dimulai dari motor 1, motor 2. Nah, untuk mematikannya kita mulai dari motor 2, kemudian motor 1. Motor 2 tidak bisa jalan jika motor 1 belum dijalankan. Demikian pula sebaliknya, jika kita mau mematikan, maka motor 1 tidak bisa mati jika motor 2 belum dimatikan atau diberhentikan. Jadi prinsip menjalankan dan memberhentikan itu kebalikan. Jadi jalan 1 2, matinya 2 1. Nah, bagaimana cara agar motor tersebut bisa dijalankan secara berurutan 1 kemudian motor 2? Jadi caranya adalah dengan memasang secara seri sumber untuk motor 2 dengan NO-nya kontaktor 1. Jadi NO kontaktor 1 kemudian masuk sebagai sumber untuk motor 2, rangkaian motor 2. Demikian seterusnya, jika ada motor 3, maka sumber untuk motor 3 itu harus melalui NO kontaktor 2. Sehingga nanti bekerja kontaktor 1 baru bisa bekerja sumber untuk kontaktor 2. Jadi begitu. Kalau 4 motor berarti sumber motor 1 NO kontaktor 1 dihubungkan dengan sumber motor 2. Kemudian untuk motor 3 itu diambil dari NO kontaktor 2. Untuk 4 itu diambil dari NO kontaktor 3. Untuk 5 diambil dari NO kontaktor 4. Dan seterusnya. Nah, sedangkan untuk mematikan, bagaimana caranya supaya motor itu tidak bisa dimatikan jika motor yang pertama tidak bisa dimatikan jika motor kedua belum diberhentikan, yaitu dengan cara memparalel NO kontaktor 2 dengan tombol off pada rangkaian kontrol kontaktor pertama. Jadi NO atau off 1 itu kita paralel dengan NO-nya kontaktor 2. Jadi kalau misalnya ada motor 3, berarti supaya motor 2 tidak bisa berhenti sebelum motor 3 diberhentikan, maka tombol off 2 itu kita paralel dengan NO-nya kontaktor 3. Demikian seterusnya. Ya. Jadi perbedaan menjalankan motor induksi 3 pas secara berurutan dengan mematikan motor induksi 3 pas secara berurutan itu kebalikannya. Jadi untuk menjalankan itu NO di seri dengan sumber rangkaian kontrol berikutnya, sedangkan untuk memberhentikan supaya dia tidak bisa berhenti itu harus diparalel dengan NO setelahnya. Jadi kalau menjalankan kita gunakan NO kontaktor sebelumnya, sedangkan untuk mematikan itu kita gunakan NO kontaktor setelahnya.
Ya. Baik, untuk lebih jelasnya kita gambar rangkaian kontrol maupun rangkaian daya dari menjalankan motor induksi 3 pas secara berurutan tersebut. Ya, jadi kita gambar rangkaian kontrol dan gambar rangkaian dayanya. Jadi menjalankan motor induksi 3 pas secara berurutan. Jadi kata kuncinya adalah secara berurutan. Nah, untuk rangkaian, jadi yang pertama adalah rangkaian utama. Atau rangkaian daya. Jadi saya ambil contoh saja, kita gunakan dua motor 1 dan motor 2. Berarti masing-masing ada 2 pasang pengaman, kemudian kontaktor, kemudian pengaman hubung singkat ya, 2 pasang, kemudian kontaktor juga 2, kemudian thermal overload 2, kemudian motor juga 2. Jadi kita gambar seperti ini. Jadi sumber 3 pas R S T. Saya gambar di tulisannya R S T, kemudian negatif, kemudian pentanahan. Ya. Jadi R, kemudian S, kemudian T. Untuk rangkaian daya negatif tidak ada ya. Jadi tidak ada penghantar negatif ke rangkaian daya. Yang ada R, S, T dan pentanahan. Jadi pertama adalah pengaman hubung singkat. Misalnya kita gunakan adalah NFB atau MCCB atau ELCB. Nah, biasanya kita gunakan adalah NFB ya. Kemudian kontaktor. Di sini yang digambar adalah kontak utama. Kode dari kontak utama adalah 1, 2, 3, 4 dan 5, 6. Ini K1. Kemudian tor, pengaman beban lebih. Kemudian terakhir adalah motor induksi 3 pas, motor 3 pasang. Ini adalah untuk rangkaian utama atau rangkaian daya dari motor 1. Nah, sekarang motor 2. Jadi motor 2 di sini. R, sama tadi R, kemudian S, T, nah di sini sama. Kita katakan tadi 2 pasang berarti ada 2 buah. Pengaman hubung singkat. Kemudian kontaktor 2,
kedua, kemudian tor 2, kemudian motor 2, M3 pas, motor 2 ya, motor 2 3 pas, ini motor 1 3 pas. Nah, kemudian untuk pentenahan, dari pentenahannya itu kita ambil di sini saja. Dari sini ya. Ini kabel pentenahan. Demikian pula untuk motor 2 harus ditanahkan supaya kita aman dari kegagalan isolasi. Jadi kalau bodinya bertegangan, kita aman jika kita menyentuh bodi dari motor tersebut. Ya. Ini adalah gambar rangkaian daya dari menjalankan motor induksi 3 pas secara berurutan. Nah, bagaimana kalau gambar rangkaian kontrolnya? Jadi kita perlu ingat tadi bahwa untuk gambar rangkaian kontrol, supaya motor itu bisa berurutan jalannya, maka sumber motor 2 itu harus melalui NO kontaktor 1. Kalau misalnya hanya 2. Kalau misalnya 3 motor, maka sumber kontaktor 3 itu harus melalui NO-nya kontaktor 2. Jadi tidak bisa bekerja motor 1, tidak bisa bekerja motor 2 jika motor 1 belum bekerja. Tidak bisa bekerja motor 3 jika motor 2 belum bekerja. Tidak bisa bekerja motor 4 jika motor 3 belum bekerja. Jadi harus berurutan cara kerjanya, motor 1, motor 2, motor 3, motor 4 dan seterusnya. Nah, tapi untuk mematikannya tadi ya, tombol off-nya untuk rangkaian kontrol ke motor 1 itu harus diparalel dengan NO-nya kontaktor 2. Kemudian off-nya kontaktor motor 2 itu harus diparalel dengan NO-nya kontaktor 3. Kemudian kalau 4, NO-nya kontaktor untuk motor 3 harus diparalel dengan NO-nya kontaktor 4 dan seterusnya ya. Jadi kita coba gambar sini. Rangkaian yang kita praktek ketiga ya, di rangkaian kontrol. Ya, gambar rangkaian kontrol. Jelas ya? Jadi kita ambil salah satu sumber 3 pas, apakah R, S atau T. Jadi ini saya kasih simbol fasa saja. Kasih simbol fasa. Jadi MCB 1 pas. Kemudian tor, kemudian tombol off 1. Jadi masing-masing motor dilayani dengan satu tombol off dan satu tombol on. Kemudian tombol on
kemudian kontaktor. Kontaktor 1. Ya. Nah, kemudian pengunci. Pengunci berarti tombol on diparalel dengan NO-nya kontaktor yang bersangkutan. Jadi paralel dengan NO-nya kontaktor 1 karena kontaktor 1 yang mau dikunci, ya. Nah, untuk supaya motor ini tidak bisa mati nanti ketika motor 2 belum dimatikan, ini tadi saya katakan tombol off itu harus diparalel dengan NO-nya kontaktor 2. NO kontaktor 2 diparalel berarti di sini. Nah, ini kontaktor 2, ini kontaktor 1. Ya. NO kontaktor 2. Jadi kalau misalnya bekerja kontaktor 2, maka nanti kontaktor 1 ini ketika saya tekan tombol off, dia tetap bekerja. Kenapa? Meskipun diputus di tombol off, tapi arus itu melalui NO-nya kontaktor 2 sehingga K1 tidak bisa dimatikan. Jadi prinsipnya seperti itu. Ya. Nah. Kemudian kontaktor 1 sudah. Kemudian kontaktor 2. Kontaktor 2 tadi dikatakan bahwa supaya motor itu bisa dijalankan ketika motor 1 sudah dijalankan, berarti sumbernya kontaktor 2 itu kita harus ambil itu melalui NO-nya kontaktor 1. Jadi nanti bekerja kontaktor 1 baru ada sumber ke kontaktor 2. Kalau begitu di sini NO kontaktor 2 ini kontaktor 2 NO kontaktor 2. Kemudian kita hubungkan dengan tombol off 2. Kemudian on 2. Jadi di sini on 2. Baru kontaktor 2. K2 negatif, ya. Nah. Kemudian supaya kontaktor 2 ini tetap bekerja ketika tombol on ditekan, maka kita harus kunci. Kita kunci, kita paralel tombol on dengan NO-nya kontaktor 2. Nah, seperti itu. Nah, untuk tombol off 2 itu kita tidak paralel dengan NO kontaktor berikutnya. Kenapa? Karena motor yang digunakan kan hanya 2. Jadi kalau hanya 2, maka off-nya saja kontaktor 1, off-nya kontaktor 1 yang diparalel dengan NO-nya kontaktor 2. Nah, kecuali kalau misalnya kita gunakan 3 motor, maka off 2 atau off-nya kontaktor 2 itu harus kita paralel dengan NO-nya kontaktor 3. Seperti itu. Jadi kontaktor terakhir itu off-nya kita tidak paralel dengan NO kontaktor yang lain. Paham ya? Nah, jadi kalau misalnya 4, maka yang 3 kontaktor 3 NO off-nya kontaktor 3 kita paralel dengan NO-nya kontaktor 4. 4 sendiri off-nya kontaktor 4 itu tidak diparalel karena dia adalah off kontaktor yang terakhir. Nah, gambarnya seperti itu. Mungkin dipahami ya? Ya. Nah, kalau misalnya ada yang tidak dipahami di gambar rangkaian ini, nanti bisa mengirimkan pertanyaan. Kemudian insya Allah akan saya jawab pertanyaan dari anak-anak sekalian. Nah, baik, untuk lebih jelasnya kita akan menuju ke trainer untuk melakukan uji coba dari gambar rangkaian ini, ya.